Singkat cerita, Jin San menyembuhkan racun mematikan di tubuh ayahnya Zhang Yin. Ibu Zhang Yin yang melihat suaminya sudah sembuh memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih. 父亲， 你我两派本就世代修。 Sementara itu, Zhang Yin yang berada di sebuah kedai menyadari Xiao Er sedang mencarinya. Ia yang sudah tidak ingin bertemu dengannya lagi memilih pergi dan bersembunyi. 不觉。 Di tempat lain, Bunga telah sadar dari pingsannya. Ia terkejut saat melihat Yin Feng tepat di hadapannya. Ia pun bergegas ingin pergi dari sana, namun dihentikan. Yin Feng berusaha menyadarkan kalau dirinya lah si dewa buangan yang asli. Dan mereka sudah melewati 99 kali kehidupan kesengsaraan di dunia fana ini. Bunga menyadari itu semua, namun ia tidak bisa memaksakan hatinya untuk bersama Yin Feng lagi. Sebab ia selama ini hanya mencintai Xiao Er. Mendengarkan itu, Yin Feng sangat marah sebab Xiao Er sudah berulang kali menyakitinya namun tetap saja masih berharap. Di sana Yin Feng terus mendesaknya agar mau kembali ke dunia langit dan menyelesaikan hukuman 100 kali kehidupan kesengsaraan mereka di dunia fana ini agar kelak mereka bisa bersama. Bunga merasa bingung dan tidak bisa menjawab. Kebetulan salah satu murid datang memanggilnya dan Bunga langsung pergi meninggalkan Yin Feng sendirian. Sementara itu, Zhang Yin terkejut tiba-tiba pasukan sekte Luoran mengejarnya. Lalu datanglah Xiao Er yang berhasil menemukan keberadaannya dan membawa ia pergi. Namun sayang pelarian mereka terhenti karena pasukan itu berhasil mengepung. Yang berujung mereka berdua pun ditangkap. Di perjalanan, Xiao Er berkata ia tidak jadi menikahi Bunga dan memilih pergi untuk mencarinya selama ini. Ia sangat senang akhirnya bisa bertemu. Zhang Yin yang masih marah tidak percaya terhadap ucapan Xiao Er dan masih memusuhinya. 把眼睛闭上。 Setelah tiba di sekte Luoran, ternyata alasan Xiao Er ditangkap karena ia berasal dari sekte Sisuan. Dan sekte Luoran memiliki dendam kepada sekte Sisuan akibat peperangan di masa lalu yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan di sekte Luoran. Oleh sebab itu mereka berdua dijadikan tahanan untuk menunjukkan kepada sekte Sisuan kalau sekte Luoran sudah menjadi jauh lebih kuat. 听闻紫薇。 Di tempat lain, salah satu sahabat Xiao Er di sekte Sisuan, kita sebut saja namanya Reki, mencari keberadaan seniornya, yang juga kita sebut saja namanya Melati. Reki memberitahukan kalau Xiao Er bersama Zhang Yin saat ini ditangkap oleh sekte Luoran, dan mereka harus bergegas menyelamatkannya. Mendengarkan itu, tentu saja Melati bersedia menyelamatkannya. Alasan Reki meminta bantuan karena Melati salah satu senior yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Sementara di penjara, Xiao Er berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini dan alasan ia mau menikahi Bunga demi bisa menyelamatkan nyawa ayahnya tersebut. Awalnya Zhang Yin tidak percaya, namun setelah Xiao Er menunjukkan surat dari ibunya tersebut, Zhang Yin akhirnya percaya. Ia pun membaca isi surat tersebut yang mengatakan ayahnya terkena racun mematikan akibat bertarung melawan King Xuan, pemimpin sekte King Su. Yang bisa menyelamatkan ayahnya adalah sekte Yunzong. Maka dari itu, Xiao Er dipaksa menikahi Bunga supaya sekte Yunzong mau menyembuhkan racun di tubuh ayahnya tersebut. Melihat isi surat itu, Zhang Yin sangat bersedih. Satu sisi, ia baru tahu kondisi ayahnya saat ini. Di sisi lain, ternyata Xiao Er tidak bersalah dan terpaksa melakukan pernikahan tersebut. Ia pun langsung memeluknya dan meminta maaf. Xiao Er yang sudah ngebet segera menciumnya. 给你依靠啊！ Di
Di gerbang sekte Luoran, Melati bersama Reki berhasil tiba dan menyerang para penjaga di sana. Penyerangan itu pun diketahui oleh pemimpin sekte Luoran yang bernama Daluo. Daluo dengan segera menghubungi sekte Qingsu untuk memberikan informasi tersebut. Ternyata Daluo dari sekte Luoran bersama Qingsuan dari sekte Qingsu berencana menghancurkan sekte Sisuan. Sedangkan di luar, Melati sedang menghabisi pasukan yang berjaga, sehingga pasukan yang tersisa ketakutan dan memilih pergi memanggil pemimpin sekte mereka. Qingsuan menemui Yin Feng dan meminta ia membantunya menghancurkan sekte Sisuan. Jelas permintaannya itu ditolak karena Yin Feng tidak ingin ikut campur dalam masalahnya. Apabila membunuh Xiao Er, ia setuju karena ia juga memiliki dendam. Namun untuk menghancurkan sekte Sisuan, ia tidak bisa melakukannya. Sedangkan Xiao Er mengeluarkan semua barang yang tersimpan di dalam cincinnya. Mereka pun memilih senjata yang cocok untuk menghancurkan dinding penjara tersebut agar bisa kabur. Sedangkan peperangan masih terjadi di luar. Melati meskipun sangat hebat, namun ia juga kewalahan menghadapi pasukan yang begitu banyak dari sekte Luoran. Bahkan ia terluka akibat terkena anak panah. Maka dari itu, ia bersama Reki memilih mundur. Kemudian, Melati menyuruh Reki untuk pulang ke sekte Sisuan dalam meminta bantuan. Awalnya Reki berniat membawanya juga, namun Melati menolak. Ia akan tetap berada di sana agar bisa melakukan pengintaian. Mendengarkan itu, Reki memilih meminta bantuan kepada Sang. Karena apabila meminta bantuan kepada sekte Sisuan, takutnya guru mereka akan mengetahui masalah ini. Menit 11:51. Di sekte Yunzong, Sang bersama Si Ji akhirnya telah resmi menikah. Baru saja hendak melakukan adegan 21++, tiba-tiba keributan terjadi di luar. Saat dilihat, ternyata Reki datang ke sana, menceritakan apa yang sudah terjadi saat ini. Mendengarkan itu, Sang memutuskan pergi bersamanya dan meminta Si Ji, istrinya itu, untuk menunggu. Setelah mereka bertiga tiba di sekte Luoran, mereka pun mulai mengintai wilayah sekitar untuk masuk ke dalam penjara. Namun sayang pergerakan mereka diketahui oleh Daluo, pemimpin sekte Luoran. Tak lama kemudian, King Yi bersama kedua temannya juga datang ke sana untuk memberikan bantuan. Secara bersamaan, Zhang Yin dan Xiao Er berhasil melobangi dinding penjara dan kabur dari sana. King Yi bersama dua temannya menghancurkan segel yang membelenggu Reki, Melati bersama Sang. Siapa sangka kekuatan mereka mampu menghancurkan segel tersebut. Di waktu bersamaan, Xiao Er dihadang oleh Yin Feng. Kedatangannya ke sana untuk membunuhnya. Mereka pun bertarung. Namun sesaat Zhang Yin terlempar keluar. Tanpa sengaja, Xiao Er mengeluarkan api biru dari tangannya. Yin Feng sangat terkejut melihat api biru tersebut. Baru saja hendak bertarung, Bunga datang ke sana meminta Yin Feng untuk berhenti. Dan ia bersedia ikut kembali bersamanya ke dunia langit. Yin Feng tentu saja menyadari di hadapannya itu bukanlah Bunga yang asli. Dan ternyata benar, itu adalah Zhang Yin yang sedang menyamar. Tak lama kemudian, Bunga yang asli datang ke sana, menghentikan pertarungan mereka. Ia pun menyuruh Xiao Er untuk pergi dan menyerahkan urusan di sana kepadanya. Tentu saja, Yin Feng tidak bisa berbuat apa-apa.
Di luar, mereka pun akhirnya bertemu kembali dan sangat senang melihat Zhang Yin bersama Xiao Er baik-baik saja. Mereka berdua pun diajak pulang ke sekte Sisuan. Namun Zhang Yin menolak karena bisa dipastikan ia tidak akan diterima kembali ke sekte Sisuan, mengingat dirinya adalah siluman rubah ekor 9. Oleh sebab itu, Zhang Yin bersama Xiao Er berencana untuk pergi berkelana dan mengucapkan perpisahan kepada teman-teman dan sahabat mereka di sana. 青叶，帮我将无仙。 Sementara itu, Bunga sangat marah kepada Yin Feng karena ia seorang dewa namun memiliki sifat kejam seperti seorang iblis. Sesaat, Yin Feng teringat api biru yang keluar dari tubuh Xiao Er. Ia pun menjelaskan Xiao Er adalah iblis. Namun sayang, Bunga tidak percaya dan semakin marah kepadanya karena mencoba memfitnah Xiao Er dengan tuduhan palsu tersebut. Singkat cerita, mereka berdua tinggal untuk sementara di sebuah penginapan. Di sana Zhang Yin mengetahui Xiao Er memiliki banyak uang dan meminta uang tersebut diberikan kepadanya. Awalnya Xiao Er tidak mau memberikan karena Zhang Yin terus memaksa mau tidak mau Xiao Er memberikan seluruh uangnya itu. 不都一样吗？ Setelah kembali ke kamar, pemilik penginapan menghampiri Xiao Er sambil berkata terdapat seseorang yang sedang menunggunya. 乾元心经啊，是。 Xiao Er segera menghampiri yang ternyata orang tersebut adalah Jitian. Di sanalah ia bertanya dari mana Jitian mendapatkan kitab terlarang yang waktu itu diberikan kepadanya. Sebab kitab terlarang itu dapat membantunya menghisap seluruh energi spiritual monster naga iblis. Jitian mengakui sebenarnya ia sudah tahu siapa Xiao Er sebenarnya. Ia dapat merasakan masa depan keselamatan ketiga alam berada di tangan Xiao Er. Maka dari itu ia memberikan kitab tersebut. Sesaat, Xiao Er mulai teringat perkataan kedua orang tua angkatnya dan perkataan Guru Ziyang yang juga berkata seperti itu. 你自然会知晓。 Ia pun hendak bertanya siapa Jitian sebenarnya. Namun tiba-tiba Jitian menghilang begitu saja. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yun Feng menghampiri mereka berdua untuk memberitahukan Sun Go, penasehat kerajaan, sudah bekerja sama dengan beberapa sekte untuk menghancurkan sekte Sisuan mereka. Terlebih lagi, pendekar Su saat ini telah diculik. Bisa dipastikan ini semua ulah dari Sun Go. Alasan Sun Go bersama beberapa sekte lainnya ingin menghancurkan sekte Sisuan karena Sun Go menginginkan peta takdir Senzo, yaitu barang pusaka yang waktu itu diambil oleh Xiao Er di tubuh monster naga iblis. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Er tidak akan membiarkan ini semua terjadi. Misi utama mereka saat ini yaitu menyelamatkan pendekar Su yang kemungkinan dipenjara oleh Sun Go di penjara kerajaan. Malam harinya, mereka berdua menyelinap masuk ke dalam penjara dan melumpuhkan beberapa penjaga. Tidak hanya menyelamatkan pendekar Su, mereka juga menemukan beberapa bocah yang tidak bersalah, juga ditangkap dalam kondisi terluka parah. Setelah berhasil melepaskan mereka semua, Xiao Er segera melepaskan pendekar Su. Kemudian mereka pergi, meninggalkan penjara tersebut menggunakan kereta kuda yang sudah dipersiapkan oleh Yun Feng di luar. Di perjalanan, pendekar Su menjelaskan, Li An, putra mahkota kerajaan, sudah dimanfaatkan oleh Sun Go. Menggunakan pasukan kerajaan, Sun Go berniat menghancurkan sekte Sisuan agar bisa merebut barang pusaka tersebut. Ia diculik karena mengetahui rahasia itu. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Er berencana pergi menemui Li An, si putra mahkota, supaya bisa menyadarkannya kalau Sun Go sebenarnya seorang penjahat. Setelah sampai di kediaman pangeran, tiba-tiba Luo Chen datang menghampirinya. Xiao Er lalu memberikan selamat karena Luo Chen sudah menjadi istrinya pangeran. Kedatangannya saat ini ingin menemui pangeran untuk membicarakan sesuatu hal.
Luo Chen lalu membawa ia menemui pangeran yang sedang tertidur. Siapa sangka Li An ternyata sudah mati dan tak lain Luo Chen yang membunuhnya. Ia sengaja memanfaatkan situasi ini untuk melumpuhkan Xiao Er menggunakan jarum beracun dan berniat membunuhnya untuk balas dendam. Luo Chen berkata, itu adalah jarum kenikmatan. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat setelah terkena jarum tersebut. Terdengar pasukan kerajaan hendak datang ke sana. Terpaksa Xiao Er memilih pergi. Luo Chen langsung berakting menangis sambil berkata, Xiao Er yang telah membunuh pangeran. Keesokan harinya, Xiao Er masih tidak sadarkan diri. Jitian yang baru saja memeriksa menyadari ia terkena jarum kenikmatan. Apabila tidak cepat dikeluarkan, maka Xiao Er akan mati. Saat ini, baru 1 jarum yang berhasil dikeluarkan. Tersisa 2 jarum lagi. Jitian mengaku ia tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sisa jarumnya. Mengetahui ini semua ulah dari Luo Chen, Zhang Yin hendak pergi untuk balas dendam. Namun dihentikan oleh Yun Feng, sebab apabila ia pergi, maka Xiao Er akan benar-benar dituduh sebagai tersangka pembunuhan pangeran. Mendengarkan itu, Zhang Yin hanya bisa bersedih. Lantas ia memohon kepada Jitian untuk menyembuhkan Xiao Er. Di sana, Jitian bersedia membantu semaksimal mungkin. Namun, sembuh atau tidaknya, itu tergantung semangat hidup dari Xiao Er sendiri. Keesokan harinya, Jitian hendak pergi sebentar. Ia berpesan kepada Yun Feng untuk menjaga Xiao Er. Kemungkinan nanti malam, Xiao Er akan hilang kendali. Tentu saja perkataannya itu membuat Yun Feng bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun Jitian tidak menjelaskan secara detail dan pergi dari sana. Di malam harinya, Xiao Er bermimpi berada di sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Ia juga melihat sebuah pagoda yang terlihat sangat aneh. Di sana, tiba-tiba Xiao Er melihat api biru yang keluar dari tubuhnya. Ia pun merasa bingung melihat itu. Karena hal tersebut, Xiao Er sadar dari pingsan dan hilang kendali. Lalu api biru menguasai tubuhnya dan menyerang Yun Feng. Zhang Yin berusaha menghentikan, namun kekuatan mereka tidak sebanding. Beruntung, Xiao Er pingsan kembali dan nyawa mereka berdua selamat. Lalu keesokan harinya setelah bangun, Xiao Er tidak mengingat apa yang sudah terjadi tadi malam. Yun Feng memberikannya sebuah pil obat hasil buatannya. Seketika Xiao Er muntah karena baunya tidak sedap. Ternyata tungku yang digunakan oleh Yun Feng belum sempat ia bersihkan, saking terburu-burunya. Mungkin saja tungku tersebut bekas tempat tinggal tikus berkembang biak. Mendengarkan itu, Xiao Er semakin mual-mual. Tak lama kemudian, Jitian sudah pulang. Yun Feng langsung menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Xiao Er tadi malam. Ternyata Jitian sudah tahu, maka dari itu ia memilih pergi dan memintanya untuk berjaga-jaga. Namun di sana ia tidak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Xiao Er dan memilih untuk merahasiakannya. Singkat cerita, di malam berikutnya, ia kembali bermimpi berada di tempat kemarin. Sehingga setelah ia terbangun, api biru telah menyelimuti tubuhnya. Fenomena itu pun membuatnya merasa heran apa yang sudah terjadi kepada dirinya sendiri. Merasakan terdapat kekuatan yang begitu sangat besar dari api tersebut, ia pun mencoba mengeluarkan 2 jarum beracun di dalam tubuhnya. Siapa sangka hal itu berhasil.
Tak lama kemudian, Bunga datang ke sana dan melihat apa yang sudah terjadi barusan. Ia pun bertanya dari mana ia mendapatkan api biru tersebut. Xiao Er menjawab, ia sendiri juga tidak tahu. Menurutnya, mungkin saja sudah ada sejak ia lahir. Mendengarkan itu, Bunga sangat terkejut sebab ia tahu api biru merupakan kekuatan Raja Iblis yang sudah lama mati. Ia pun teringat perkataan Yin Feng dan apa yang dikatakannya ternyata benar. Bunga di sana masih belum bisa menerima Xiao Er adalah titisan Raja Iblis di dunia fana. Tanpa berbicara sepatah kata apapun, ia pun pergi dari sana. Lalu Yin Feng menghampiri, mengajak ia membunuh Xiao Er karena membunuh titisan Raja Iblis adalah tanggung jawab mereka sebagai seorang dewa. Apabila tidak, maka kehancuran ketiga alam akan terjadi yang diakibatkan oleh Xiao Er. Tetap saja, Bunga menolak untuk melakukan itu dan meyakini Xiao Er pasti bisa menggunakan kekuatan api birunya tersebut ke jalan yang benar. Yin Feng terus saja mendesaknya. Karena Bunga juga terus menolak, ia pun akan bertindak sendirian. 待他真的化成魔物，一切都来不及了。我做不到。你也有责任，和我一起挽回天道。我们是仙，仙魔不两立。你罔顾的天道，就由我来维护。 咱俩也该做个了断。 Lalu ia mendatangi Xiao Er untuk membunuhnya. Di sana Xiao Er bersedia bertarung dengannya untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Namun dengan satu syarat, apabila ia menang, Yin Feng dilarang mengejarnya lagi dan dendam di antara mereka dihapuskan. Menggunakan sebuah ranting yang digunakan sebagai senjata, Xiao Er siap bertarung melawannya. Terlihat Xiao Er kalah melawannya. Ia pun terluka parah. Di sana Yin Feng tidak akan berhenti memburunya sebelum berhasil membunuh Xiao Er. Ia pun mengungkap sebuah fakta kalau api biru di tubuh Xiao Er adalah kekuatan milik Raja Iblis yang sudah lama mati. Sebelum mati, Raja Iblis sempat membuang energinya ke dunia fana. Tidak disangka energi api biru berada di tubuh Xiao Er, yang berarti ia adalah titisan Raja Iblis yang dapat menghancurkan ketiga alam. Mendengarkan hal tersebut membuat Xiao Er merasa tidak percaya. Sedih bercampur kesal menyelimuti hatinya, sebab yang ia inginkan menjadi manusia biasa. Namun kenapa musibah dan kemalangan bertubi-tubi datang kepadanya? Berhubung ia adalah titisan Raja Iblis yang harus dibunuh oleh seorang dewa seperti Yin Feng, ia pun siap bertarung kembali untuk menunjukkan meskipun ia memiliki kekuatan Raja Iblis, selama ia berada di jalan yang benar, ia tidak akan menjadi penyebab kehancuran ketiga alam. 何为仙，何为魔，何为天道？那我也看看，到底有多大的本事！借此虚名。 怎么？ Siapa sangka Xiao Er berhasil mengalahkannya, namun ia tidak membunuhnya. Karena ia berhasil menang, maka dendam di antara mereka dihapuskan. Baru saja Xiao Er hendak pergi, Yi Xian bersikap curang dengan menyerangnya dari belakang, menggunakan teknik hukuman langit. 我是仙，除魔是我的本责。